Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto selaku guru PJOK akan memberikan materi tentang kebugaran jasmani. Sesuai instruksi pemerintah untuk melakukan pembelajaran di rumah saja, meskipun kita sedang berada di rumah, harus tetap belajar dan beraktivitas. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kebugaran jasmani. Apa sih itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kondisi atau kemampuan seorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Contohnya, jika kalian setelah melakukan aktivitas fisik tidak mengalami kelelahan sampai pingsan, pegel, muntah, dan sebagainya, artinya kebugaran jasmani kalian baik. Tapi jika sebaliknya, berarti kebugaran jasmani kalian kurang. Berikutnya adalah komponen kebugaran jasmani. Ada 10 komponen kebugaran jasmani, yaitu adalah kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Bagaimana cara latihannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kekuatan. Apa sih itu kekuatan? Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi yang sedikit. Jadi contohnya latihan kekuatan adalah latihan yang menggunakan beban-beban, ya, entah itu beban tubuh kita sendiri atau dengan bantuan alat. Contoh latihannya seperti squat jump, push up, sit up, angkat beban, ya. Squat jump, ya, kalian bisa lakukan dengan beban dengan tubuh kalian sendiri. Push up juga, sit up juga. Angkat beban kalian bisa temukan di fitness center. Sekarang, olahraga apa saja yang membutuhkan kekuatan? Tentunya seluruh olahraga membutuhkan komponen kekuatan ini, ya. Tapi yang lebih intens adalah, semisal satu contoh adalah olahraga angkat beban, ya. Bisa dilihat kalau atlet-atlet angkat beban tidak mempunyai kekuatan, mesti akan susah untuk mengangkat beban dengan maksimal. Berikutnya adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Contoh latihannya seperti lari jarak jauh selama dan semaksimal mungkin. Terus bisa lari selama 12 menit, ya. Jadi selama 12 menit kalian dapat berapa kali putaran. Nah, itu hasil kalian, ya. Contoh olahraganya seperti lari maraton, ya. Bisa dibayangkan juga pelari-pelari maraton kalau tidak punya daya tahan yang baik tentunya akan keteteran, ya, tidak akan sampai garis finish. Daya otot, ya. Pengertian dari daya otot adalah kemampuan seorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang sesingkat mungkin, ya. Jadi mengukur daya ledaknya. Contoh latihannya seperti vertical jump, front jump, atau sit jump, ya. Olahraga apa saja yang membutuhkan daya otot? Misal atlet-atlet voli, ya, untuk melakukan jumping atau lompatan smash atau lompatan blok memerlukan daya otot yang baik atau yang tinggi, ya, supaya menunjang loncatannya lebih tinggi dan maksimal. Oke, next, kecepatan. Kecepatan atau disebut juga dengan speed merupakan kemampuan seorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau secara terus-menerus dalam waktu yang sama dengan waktu yang pendek dan relatif singkat. Jadi bisa bergerak secepat mungkin dari tempat A ke tempat B, ya. Contoh latihannya seperti lari jarak pendek, ya, dan diambil waktu yang tercepat. Terus, olahraga apa saja yang membutuhkan kecepatan? Tentunya banyak sekali, ya. Contohnya seperti lari jarak pendek, ya. Bisa dibayangkan sprinter kalau tidak mempunyai kecepatan yang baik tentunya tidak akan bisa memenangkan perlombaan. Oke, next.
Berikutnya adalah kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan untuk merenggangkan tubuh dan memaksimalkan gerak sendi. Contoh latihannya tentu akan banyak peregangan-peregangan ya, seperti cium lutut, split, dan kayang. Olahraga apa saja yang membutuhkan kelenturan? Tentunya seluruh olahraga membutuhkan komponen kelenturan, tapi yang lebih intens ya. Contohnya saya sebutkan satu contoh, yaitu adalah senam lantai ya. Bisa dibayangkan kalau pesenam tidak mempunyai kelenturan yang baik, mesti akan kaku atau tidak akan baik gerakan senamnya. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seorang untuk merubah posisi pada area tertentu, misal saja bergerak dari depan ke belakang, samping kiri, kanan, dan arah sebaliknya dengan cepat ya. Contoh latihannya adalah latihan yang menggunakan rintangan-rintangan, lari yang menggunakan rintangan-rintangan seperti lari zigzag, lari bolak-balik, lari membentuk angka 8 ya, secara singkat secepat mungkin. Terus olahraga yang membutuhkan kelincahan adalah misal bulu tangkis. Kalian lihat Kevin Minion ya, dikasih bola apa saja dia bisa kembalikan ya, itu karena kelincahannya baik sekali. Dia bisa bergerak dengan cepat dari depan, belakang, samping, kiri, kanan dengan baik ya. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk mengimplementasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik ya. Contoh latihannya adalah memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan dan ditangkap dengan tangan kiri, jadi saling bergantian lakukan secara terus-menerus. Contoh olahraganya seperti softball ya, yang mengharuskan untuk melempar bola dengan tangan kanan dan menangkap bola dengan tangan kiri ya. Jadi latihannya seperti contoh yang saya berikan tadi. Berikutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan apapun. Contoh latihannya seperti berdiri dengan satu kaki, sikap pesawat terbang, dan berjalan jinjit. Sekarang olahraga yang membutuhkan keseimbangan yang baik. Contohnya seperti senam lantai ya, bisa dibayangkan ya, pesenam tidak mempunyai keseimbangan yang baik, tentunya akan susah untuk melakukan gerakan-gerakan senam ya, seperti handstand, terus kayang, sikap lilin, dan sebagainya. Ketepatan adalah kemampuan seorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Latihannya tentu akan banyak menggunakan sasaran-sasaran ya, misal melakukan aktivitas panahan yang diberi sasaran, melakukan aktivitas latihan sepak bola tendangan dan diberi gawang ya. Contoh olahraga yang membutuhkan ketepatan atau akurasi yang baik adalah itu tadi yang sudah saya berikan, misal panahan ya, sepak bola. Terus basket, bisa dibayangkan kalau pemain basket tidak mempunyai akurasi yang baik, mesti tidak akan bisa menembak secara maksimal ke dalam ring. Reaksi adalah kemampuan seorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Contoh latihannya, tangkap bola dengan reaksi secepat mungkin. Contoh olahraga yang membutuhkan reaksi cepat, misal sepak bola sebagai kiper ya, membutuhkan reaksi yang cepat untuk menangkap bola dari serangan lawan. Terus apalagi bulu tangkis ya, atlet bulu tangkis tentunya membutuhkan reaksi yang cepat untuk mengembalikan shuttlecock ke arah pertahanan lawan. Yang terakhir adalah manfaat kebugaran jasmani. Tentunya banyak sekali manfaat yang kita dapatkan jika kebugaran jasmani kita baik. Tapi di sini saya hanya mencantumkan beberapa. Yang pertama adalah meningkatkan sirkulasi darah dan kinerja jantung. Jika sirkulasi darah dan kinerja jantung kita baik, tentunya kita akan terhindar dari penyakit-penyakit seperti stroke, kolesterol, jantung, dan sebagainya.
Yang kedua adalah meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh agar badan menjadi energi. Nah, ini pas sekali untuk kita yang sedang menghadapi wabah virus COVID-19 yang mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah dan susah untuk beraktivitas. Maka dari itu saya memberikan materi kebugaran jasmani. Meskipun kita di rumah, kita tetap bisa beraktivitas berolahraga agar daya tahan kita kuat dan tidak mudah terserang virus tersebut. Yang ketiga adalah mengurangi resiko obesitas dan terhindar dari cedera. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengatakan yang obesitas kuwi tidak bugar, tetap bugar ya. Nanti ada yang ngomong, aku gendut, yang penting sehat gitu. Tetap boleh, tapi alangkah lebih baiknya jika tubuhmu ideal dan sehat juga. Ya atau tidak? Terus jika tubuhmu sering dilatih, maka akan menjadi kuat dan terhindar dari cedera. Cukup materi yang saya berikan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Semoga selalu sehat. Khususnya untuk murid-murid saya di SMA Nurul Muslim Jepara dan SMP Negeri 2 Papit Aji Jepara. Tugasnya nanti saya berikan di deskripsi dan kalian bisa jawab di kolom komentar. Sehat bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.